Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah pengukuran kinerja perusahaan dengan metode balance scorecard pada PT PLN Persero Distribusi Jabar dan Banten APJ Cabang Depok. Jadi ini studi kasus ya terkait dengan penggunaan atau pelaksanaan manajemen kinerja di sebuah perusahaan ya Mas dan Mbak. Jadi materi kali ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, bab 1 pendahuluan. Latar belakang, semua perusahaan menginginkan karyawan yang memiliki kompetensi tinggi dalam menjalankan setiap tugas dan kegiatan yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Selain itu, tingkat motivasi dan loyalitas karyawan terhadap suatu perusahaan juga sangat diperlukan. Maka dari itu, untuk merangsang perilaku karyawan agar lebih berkompeten dalam menjalankan tugas dan memberikan hasil terbaik bagi perusahaan perlu melakukan penilaian kinerja. Salah satu metode yang digunakan untuk penilai kinerja adalah dengan menggunakan metode balance scorecard. Oke, rumusan masalah. Bagaimana kinerja perusahaan PT PLN Persero dilihat dari 4 perspektif balance scorecard, yaitu perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan pada tahun 2009. Tujuan penelitian untuk mengetahui penilaian kinerja perusahaan dengan menggunakan ya balance scorecard yang dilihat dari perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Oke, ini bab 4 pembahasan. Jadi ini perspektif keuangan ya. Jadi ada 4 kolom di sini Mas dan 1, 2, 3. Ada 5 kolom ya Mas dan Mbak, mohon maaf. Yang kolom pertama analisis rasio. Ini tahunnya 2007, 2008, 2009, dilihat perkembangannya gitu ya Mas dan Mbak ya. Kemudian ini yang kolom kelima adalah angka standar. Jadi analisis rasionya ada current ratio, cash ratio, collection period, kemudian perputaran persediaan, dan seterusnya hingga return on investment, ROI. Seperti itu ya Mas dan Mbak sekalian. Nah, perspektif pelanggan. Pengukuran inti pelanggan, pangsa pasar, dihitung menggunakan data jumlah pelanggan dan penjualan pada tahun 2008 dan 2009. Berdasarkan hasil, pangsa pasar perusahaan dari berbagai golongan pelanggan yaitu rumah tangga, usaha, industri, dan umum mengalami peningkatan jumlah pelanggan dari tahun 2008 ke tahun 2009 sebesar 2,10% dan peningkatan penjualan sebesar 4,03%. Hal ini berarti pangsa pasar perusahaan cukup baik dilihat dari segi jumlah pelanggan dan penjualan pada perusahaan tersebut. Oke, perspektif pelanggan. Pemeliharaan pelanggan dihitung berdasarkan data pelanggan pada tahun 2008 dan 2009. Hasilnya adalah sebagai berikut. Pelanggan rumah tangga meningkat sebesar 1,58%, pelanggan usaha meningkat sebesar 14,33%, pelanggan industri meningkat sebesar 1,17%, dan pelanggan umum meningkat sebesar 1,06%. Hal ini berarti bahwa perusahaan tersebut dinilai cukup baik dalam mempertahankan pelanggannya karena peningkatan jumlah pelanggan dari tahun 2000 karena adanya ya peningkatan jumlah pelanggan dari tahun 2008 dan 2009. Oke, masih bab 4 pembahasan perspektif pelanggan. Ya, ini poin-poinnya. Kepuasan pelanggan dihitung dengan melakukan survei kepada para pelanggan dan diperoleh indeks kepuasan sebesar 8,08. Hal tersebut berarti kepuasan pelanggan terhadap pelayanan perusahaan PT PLN Persero dapat dikatakan cukup baik. Profitabilitas pelanggan
Dihitung dengan membagi pendapatan neto perusahaan dengan total KWH yang terjual dan dihasilkan profitabilitas tahun 2008 sebesar 653,77% dan tahun 2009 sebesar 625,16%. Profit yang dihasilkan pelanggan cukup besar karena perusahaan tersebut tidak memiliki kompetitor sehingga pelanggan perusahaan tersebut cukup besar dan dengan sendirinya menghasilkan profit yang cukup besar pula. Oke. Masih terkait dengan perspektif pelanggan. Nomor 2, pengukuran penunjang. Pengukuran dengan menggunakan kuesioner ini mencakup 3 aspek, yaitu atribut jasa perusahaan, citra perusahaan, dan hubungan dengan pelanggan. Hasil dari perhitungan kuesioner tersebut adalah sebesar 3,89 yang berarti respon pelanggan terhadap atribut jasa perusahaan, citra perusahaan, dan hubungan dengan pelanggan pada PT PLN. Dan hubungan dengan pelanggan pada PT PLN Persero dinilai baik. Oke, masuk ke perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini terdiri dari 3 proses bisnis utama, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan proses layanan purna jual. Pengukuran pada perspektif ini juga menggunakan kuesioner, di mana kuesioner tersebut dibagi ke dalam 3 proses bisnis utama. Perspektif proses bisnis internal, hasil dari masing-masing kuesioner tersebut adalah sebagai berikut. Proses inovasi sebesar 4,20, kemudian proses operasi sebesar 4,10, kemudian ada poin berikutnya, proses layanan purna jual sebesar 4,20. Dari hasil kuesioner tersebut mencerminkan bahwa perusahaan tersebut dapat memberikan yang terbaik dalam hal inovasi perusahaan, penyampaian yang baik kepada pelanggan, dan pelayanan yang baik kepada pelanggannya. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini diukur menggunakan kuesioner, di mana yang diukur ada 2 aspek, yaitu tingkat kepuasan kerja dan motivasi, pemberdayaan, serta keserasian karyawan. Hasil dari masing-masing kuesioner tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kepuasan kerja sebesar 4,23. Yang kemudian berikutnya motivasi, pemberdayaan, dan keserasian karyawan sebesar 4,22. Dapat ditarik kesimpulan dari hasil kuesioner bahwa para karyawan sangat termotivasi untuk melakukan sesuatu yang dapat memajukan perusahaan dengan segala kebijakan yang diberikan oleh perusahaan. Selain itu, para karyawan juga merasakan kepuasan dengan penempatan posisi dan pemberian tanggung jawab yang ditetapkan oleh PT PLN Persero. Oke, masuk ke bab 5, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dari pengukuran kinerja perusahaan dengan metode balance scorecard yang dilihat dari 4 perspektif, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dalam perspektif keuangan, perusahaan mampu melunasi kewajiban jangka pendek, berhasil meningkatkan efisiensi dana yang tertanam, meskipun keuntungan belum maksimal. Berikutnya, dalam perspektif pelanggan, dari pengukuran inti dan pengukuran penunjang menghasilkan respon yang baik dari pelanggan terhadap perusahaan. Yang berikutnya, poin berikutnya, dalam perspektif proses bisnis internal, perusahaan berhasil menjalankan proses inovasi, operasi, dan layanan purna jual dengan baik. Dan poin berikutnya, dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, perusahaan cukup berhasil meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Baik, seperti itu ya, Mas dan Mbak, studi kasus pelaksanaan atau ya penerapan manajemen kinerja pada sebuah perusahaan. Jadi silakan Mas dan Mbak bisa mencobanya gitu ya, menggunakan
metode, ya salah satu contohnya adalah peran scorecard dalam melaksanakan aplikasi manajemen kinerja pada sebuah perusahaan. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Ya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang salah. Ya, jadi siapa tahu Mas dan Mbak menggunakan topik ini, manajemen kinerja ini sebagai topik tugas akhir gitu ya. Wallahu alam. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.